Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Kholiso dari Prodi PAUD semester 5 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Catatan Kaki dan Daftar Pustaka dalam Skripsi dengan dosen pengampu Pak Noval Malik SPD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan penyusunan mengenai suatu hal yang diuraikan dalam teks catatan kaki. Catatan kaki biasanya dicetak dengan huruf kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada bagian bawah halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan rujukan uraian di dalam naskah pokok. Pengertian daftar pustaka adalah semua sumber-sumber kepustakaan, baik berupa ensiklopedia, buku, majalah, atau naskah, atau surat kabar yang perlu disusun dalam daftar khusus diletakkan pada akhir keterangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa daftar pustaka adalah daftar yang mencantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun menurut abjad. Jadi kalau catatan kaki itu diletakkan di bawah halaman atau di bawah teks halaman tersebut, dan catatan kaki itu teksnya itu dengan huruf kecil. Apabila daftar pustaka diletakkan pada akhir halaman. Jenis-jenis dan cara teknik penulisan catatan kaki dan daftar pustaka. Catatan kaki terdapat dua jenis catatan kaki. Yang pertama yaitu footnote dan body note. Nah, footnote ini ditempatkan pada bagian bawah halaman. Kalau body note diletakkan sejalur dengan tulisan atau bacaan pada teks yang ditulis di dalam kurung. Nah, cara penulisan catatan kaki yang pertama itu kita itu bisa sumbernya itu dirujuk berupa buku. Nah, kalau sumbernya dari buku, kita tinggal susun saja. Yang pertama nama penyusun, yang kedua judul buku, yang ketiga nama editor, yang keempat nomor cetakan, yang kelima nama kota tempat penerbitan, yang keenam nama penerbit, yang ketujuh tahun terbit, yang ke-8 nomor jilid. Nah, dalam catatan kaki kita juga bisa bersumber pada yang kedua ini, penulis lebih dari satu orang. Apabila penyusunnya lebih dari satu orang, maka nama penyusun itu ditulis dengan kata penghubung. Nah, kalau penyusunnya adalah editor, maka kita itu tinggal menambahkan kata dalam kurung ed sesudah nama penyusun. Nah, yang keempat itu penyusun adalah suatu perhimpunan atau lembaga, panitia atau tim. Apabila
penyusunnya adalah suatu lembaga, panitia atau tim, kita itu tinggal mencantumkan lembaganya tersebut dalam sebuah daftar pustakanya itu. Dan yang kelima, tanpa nama penyusun. Nah, kalau suatu buku itu tidak ada nama penyusunnya, maka kita tinggal cantumkan saja buku tersebut dan kota tersebut, terus tahun dan halamannya. Nah, yang berikutnya dari buku terjemahan. Nah, apabila sumber itu dari buku terjemahan, maka dalam catatan kaki disebutkan pengarang asli, judul terjemahan, penerjemah. Berikutnya buku sandaran. Buku sandaran yaitu langsung saja kita sebutkan pengarang asli, judul buku dan penyadur. Berikutnya himpunan artikel. Kalau himpunan artikel itu kita langsung tulis pelajarannya itu pelajaran apa, kotanya, dan juga tahun, juga halaman. Kalau dari ensiklopedia dan kampus, kita langsung tulis saja lembaga kampusnya itu. Berikutnya majalah, jurnal atau surat kabar. Kalau di majalah itu pasti terdapat nama pengarang. Kalau di majalah atau jurnal atau surat kabar itu terkadang kita tidak ada nama pengarang atau terdapat nama pengarang. Apabila terdapat nama pengarang, maka yang ditulis itu nama pengarangnya, judul bukunya, tahun, juga halaman atau kolomnya. Apabila tidak terdapat nama pengarang, langsung nama penerbit saja. Yang berikutnya contoh catatan kaki, footnote dan body note. Footnote dan body note itu yang pertama telah disampaikan ya. Kalau footnote itu di bawah teks atau kolom atau halaman, kalau body note itu di samping teks. Jenis-jenis daftar pustaka yang pertama itu kelompok textbook. Yang kedua kelompok jurnal. Yang keempat kelompok disertasi atau tesis. Yang kelima kelompok makalah atau informasi dari internet. Nah, cara penulisan daftar pustaka itu kita tinggal tulis nama pengarang yang pertama tuh. Yang kedua tulislah tahun terbit buku seperti tahun 2008. Terus kita tulis judul buku. Judul buku seperti metodologi pembelajaran. Yang berikutnya tulislah kota terbit dan nama penerbitnya. Kita tulis kota terbitnya seperti Yogyakarta. Terus nama penerbitnya seperti Sumarjan atau yang lain sebagainya. Nah, apabila digunakan dua sumber pustaka atau lebih yang sama pengarangnya, maka kita dahulukan yang kita tulis itu pengarang yang pertama atau yang dahulu. Baru buku yang terbit kemudian.
Yang berikutnya yaitu cara menulis daftar pustaka. Pertama itu menulis daftar pustaka berupa buku. Kalau berupa buku itu ditulis berurutan dari mulai nama penulis, tahun penerbitan buku, judul buku dengan huruf miring, tempat penerbitan dan nama penerbit. Misalnya Kerap 2005. Yang kedua yaitu cara menulis daftar pustaka yang berasal dari buku kumpulan artikel. Penulisannya sama seperti daftar pustaka berupa buku, hanya ditambah dengan tulisan ed atau editor. Yang ketiga yaitu cara menulis daftar pustaka dengan mengambil satu artikel dari buku kumpulan artikel. Apabila nama penulis dari artikel ditulis di depan diikuti tahun penerbitan. Yang berikutnya cara menulis daftar pustaka yang berasal dari artikel dalam jurnal. Nah, nama penulisnya itu ditulis di depan, diikuti tahun, judul artikel, nama jurnal, tahun dan nomor. Cara menulis daftar pustaka yang berasal dari artikel majalah atau koran. Nah, kalau dari artikel majalah atau koran ini kita itu terlebih dahulu tulis itu tanggal, bulan, dan tahun jika ada. Nah, nama majalahnya itu dicetak miring diikuti dengan nomor halaman. Yang berikutnya cara menulis daftar pustaka dari koran tanpa penulis. Nah, nama koran tersebut ditulis terlebih dahulu. Nama korannya itu ditulis terlebih dahulu. Lalu diikuti dengan tanggal, bulan, tahun, terbit, judul, dan nomor halaman. Misalnya itu korannya itu dari Kompas ya. Kita tinggal tulis Kompas. Terus 18 Maret 2005. Terus kita tinggal tulis halamannya. Berikutnya daftar pustaka dari karya terjemahan. Ditulisnya itu didahulukan diikut terlebih dahulu itu tahun terbit, tulisan asli, judul terjemahan, nama penerjemah, tahun terjemah, nama tempat penerbitan, dan nama penerbit terjemahan. Nah, kalau daftar pustaka dari skripsi, tesis, atau disertasi itu kita cantumkan pada sampul itu judul skripsi, tesis, atau disertasi yang diapit dengan tanda kutip, diikuti jenis karya ilmiah, nama kota, tempat perguruan tinggi, nama fakultas, dan nama perguruan tinggi. Nah, kalau daftar pustaka dari internet itu diikuti dengan tahun, judul, karya yang diapit pada tanda kutip, diakhiri alamat sumber pustaka pada dan tanggal akses. Kalau penulisan daftar pustaka tanpa tahun terbit, kota, dan penerbit tidak tercantum pada sebuah dokumen, terpaksa ditulis dengan kata tanpa tahun, yaitu dengan disingkat dengan TT, yaitu tanpa tahun. Juga dengan TK, yaitu tanpa kota, atau TP tanpa penerbit. Yang berikutnya pustaka dari karangan institution yang dimaksud ini dapat berupa universitas, badan pemerintahan, lembaga penelitian, dan juga organisasi. Fungsi catatan kaki yaitu salah satunya memberikan keterangan
dan komentar. Kalau fungsi daftar pustaka diantaranya salah satunya memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. Dalam artian ketika kita membuat makalah, kita itu ada referensinya, bukan dari pemikiran sendiri ataupun dari copy orang lain, dalam artian copy paste. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.